Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Indonesia ketika kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika melawan Irak dan Filipina ini kan tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Bahwa Betul. permainannya seperti apa ya? Wah, pokoknya tidak sesuai ekspektasi lah. Dan kemudian nama STY mencuat lagi nih, dikait-kaitkanlah dengan bahwa STY belum pernah memberikan piala buat Indonesia termasuk di Iya, AFF, dan kemudian ramailah seperti itu kira-kira ya. Nah, tapi kan betul. kalau dilihat dari sejarahnya bahwa Indonesia kan belum pernah dapat piala AFF itu kan bukan hanya karena dari STY tapi kan dari pelatih-pelatih sebelumnya juga demikian. Padahal pelatih-pelatih timnas Indonesia ini bukan pelatih-pelatih yang boleh dibilang tanpa pengalaman gitu kan. Bro Ibu, bisa Betul. nggak kita cerita tentang pelatih-pelatih Indonesia dibandingkan dengan yang lalu-lalu dan juga dengan yang sekarang? Iya, memang tentu kalau lihat dari sejarah perjalanan sepak bola nasional itu kan tidak terlepas dari andil para pelatih-pelatih asing. Mhm, Ya, dulu di era tahun 50-an sampai 60-an itu kan ada yang namanya Tony Paganik ya. Itu berasal kalau nggak salah dari Hongaria atau Polandia gitu loh. Pokoknya Eropa Eropa Timur lah. mhm, Kemudian belakangan-belakangan itu juga kita pernah dilatih oleh Ivan Kolev, kemudian dilatih oleh Alfred Riedel, Peter Witt, Luis Milla sampai akhirnya juga STY gitu loh, mhm, yang akhirnya berani untuk menerima tantangan menjadi pelatih Indonesia gitu loh. mhm, Nah, mhm, dalam konteks Piala AFF sebetulnya kan mungkin zamannya Tony Paganik ini belum ada Piala AFF ya. Nah, mhm, saya mencatat ada beberapa nama yang pernah melatih Indonesia untuk event Piala AFF. Ya, sebagai contoh misalkan Peter Witt, kemudian Alfred Riedel, Luis Milla, dan terakhir adalah STY dalam hal mhm, ini ya. Nah, mhm, ya, PSSI merekrut Peter Witt dan merekrut Alfred Riedel itu karena mereka berdua pernah membawa negara seperti Vietnam dan Thailand itu menjadi juara Piala AFF gitu loh. mhm, Akhirnya berdasarkan penilaian seperti itu dan prestasi yang pernah mereka torehkan bersama Thailand dan Vietnam, mhm, PSSI tertarik untuk mendatangkan mereka dengan harapan mereka juga bisa membawa Indonesia menjadi juara Piala AFF gitu loh, Bro. Nah, ketika mereka membawa katakanlah membangun timnas kita untuk event Piala AFF, pada akhirnya mereka juga gagal gitu loh, Bro. Nah, tentu ini juga akan menjadi sebuah ironi ya, bahwa mhm, ketika pelatih-pelatih yang punya catatan baik dengan negara lain, tapi kenapa kok ketika melatih Indonesia untuk tingkat AFF sekalipun itu tidak berhasil? mhm, Sebagai gini, Luis Milla juga bukan pelatih kacangan. Luis mhm, Milla juga pernah membawa Spanyol Under 21 menjadi juara Piala Eropa, gitu loh. Bahkan STY pun juga bukan pelatih kacangan. STY pernah membawa Korea Selatan di Piala Dunia dengan mhm, bahkan raihan prestasinya juga tidak kacangan gitu loh. mhm. Korea berhasil mengalahkan Jerman dalam hal itu gitu loh. Nah, ini kan juga menjadi sebuah misteri juga kenapa kok di tingkat Piala AFF dengan pelatih-pelatih asing yang punya reputasi bagus, Indonesia tidak juga bisa menggapai juara gitu loh, Bro. Nah, ini yang menjadi misteri gitu, Bro. Ya. Kalau tidak salah ada salah satu apa namanya pelatih Indonesia yang mengatakan bahwa timnas Indonesia ini cuman bagus di tahun pertamanya doang, tapi setelah itu nggak lebih bagus gitu. Benar nggak sih kayak gitu? Ya, bisa jadi ya. Saya juga nggak tahu. Ini kan statement sinyalemen dari seorang pelatih yang pernah melatih timnas kita ya, Mhm, bahwa ketika dia melatih, kemudian dia juga tentu kan ada kurun waktu ya yang dia mhm, tempuh. mhm, Tapi kenapa kok pada tahun-tahun tahapan awal mereka bisa menunjukkan prestasi yang seperti yang bagus gitu loh. mhm, Nah, terbukti kan beberapa nama ini juga kalau kalau katakanlah ya memang prestasi sebagai juara tidak, tapi paling tidak sebagai runner up itu mereka bisa raih gitu loh. mhm, mhm, Seperti ya Alfred Riedel kemudian wait itu juga kan bisa mencapai tahapan-tahapan sebagai runner up, bahkan STY juga bisa melakukan itu gitu loh. mhm, Nah, cuma tentu kan kita tidak bisa berharap hanya sebagai runner up. mhm, Ya, tentunya.
bayang-bayang bahwa Indonesia belum bisa mencapai tahapan sebagai juara, ini akan terus menghantui gitu loh bro. Bahkan STY sekalipun juga akhirnya juga dituntut untuk bisa membuktikan sebagai juara. Oke lah, mungkin tidak bisa menjadi juara Asia, tapi paling tidak sebagai juara Piala AFF itu pada akhirnya menjadi tuntutan begitu, bro. Dan mungkin karena ada tuntutan itu terus semuanya jadi apa ya? Jadi Hmm. mentalnya itu wah, belum juara mungkin ya. Ya kan gini, kalau kita lihat ya bahwa rentetan-rentetan kegagalan ini juga kan sebagai bukti bahwa ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam manajemen persepak bolaan nasional gitu loh. Hmm. Dari mulai pembinaan, rekrutmen, kompetisi dan segala macam itu yang harus juga dibenahi. Perlahan tapi pasti kan memang ada pembenahan-pembenahan ke arah situ. Mhm. Apalagi kita juga bisa berharap bahwa katakanlah dengan manajemen PSSI yang baru sekarang ini, yang sepertinya memberikan harapan baru bahwa akan terjadi perubahan-perubahan mindset Mhm. terhadap manajemen di PSSI. Mhm. Terutama sih yang paling penting adalah bagaimana perubahan itu terjadi di induk organisasi. Itu Ya. yang paling penting. Mhm. Kalau induk organisasi ini sudah menunjukkan sesuatu yang baik, bukan tidak mungkin prestasi-prestasi akan muncul gitu loh. Hmm. Nah, bagaimana kemudian Luis Milla, Peter Wade, kemudian siapa Alfred Riedel itu gagal, katakanlah ya, dia bisa dikatakan gagal, itu karena memang pada saat itu pembenahan dari sisi manajemen kepssi-an itu tidak menunjukkan keseriusan. Gitu loh. Hmm. Saya melihat seperti itu. Nah, dalam hal ini, kenapa STY mungkin STY agak diuntungkan dengan manajemen PSSI-an yang berusaha merubah mindset gitu loh. Nah, ini yang kita tunggu sebetulnya. Apakah dengan perubahan manajemen kepelatihan yang lebih profesional dan lebih mengedepankan yang namanya pembinaan, ini juga akan menghasilkan sesuatu. Sebetulnya Hmm. itu yang kita tuntut dari bukan cuma dari STY ya dalam hal ini Hmm. sebagai Hmm. pelatih gitu loh. Hmm. Tapi ini juga yang kita tuntut dari manajemen kepelatihan di era Erick Thohir gitu loh. Hmm. Ya, kalau kita lihat dari Hmm. cerita tadi ya, bahwa Ya. pelatihnya sudah bisa membuktikan diri bahwa mereka punya Hmm. prestasi, tapi ketika menangani timnas Indonesia tidak berhasil, ini kan bisa nunjuk kepada pemain Indonesianya nih yang belum bisa, belum mampu gitu untuk berada di Ya. level itu kan, bukan level pelatihnya sebenarnya kan, kira-kira seperti itu ya bro? Ya, ini kan semua tidak bisa kita menunjuk pada satu elemen ya. Ya. Kalau yang namanya tim nasional, tentu ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Mulai dari pemain, mulai dari pembinaan, kemudian manajemen tim, kemudian pelatihnya, kemudian masalah direktur teknik dan segala macam. Ini juga kan terlibat dalam Ya. hal ini. Jadi Hmm. kita tidak bisa menunjuk bahwa ini adalah kelemahan hanya di sisi pemainnya, tidak juga bisa kita Ah. kita kita tunjuk seperti itu. Mhm. Nah, yang paling penting yaitu tadi karena sebuah tim itu bisa dihasilkan oleh sebuah manajemen yang baik. Mhm. Manajemen yang baik ini kan banyak ya, banyak aspek dari yang Mhm. seperti yang saya sebut tadi. Kalau ini sudah bersinergi dengan baik, ya mudah-mudahan saja bahwa prestasi-prestasi yang bisa diharapkan itu bisa muncul dan kita Hmm. harapkan dengan manajemen PSSI yang sepertinya ingin merubah diri, ini Mhm. ingin bereformasi, kita harapkan bahwa STI bisa membawa itu gitu loh. Bro Ipong, bisa nggak kita membandingkan ya prestasinya STY ini dibandingkan prestasinya pelatih-pelatih sebelumnya? Sebenarnya gini, mungkin yang paling gampang adalah berapa kali sih timnas Indonesia dibawa menang gitu oleh pelatih-pelatih Mm-mm. ini gitu, termasuk pelatih STY gitu. Betul. Ya memang kalau kita lihat kiprah ya dari pelatih asing yang paling mungkin yang paling sangat melegenda waktu itu adalah Tony Pogganik ya. Hmm. Tony Pogganik itu membawa Indonesia dari tahun 50-an sampai 54 sampai 63 kalau nggak salah ya. Wah. 9 tahun dia sebagai pelatih timnas. Nah, dan di saat Tony Pogganik membawahi timnas,
Indonesia pada saat itu berada dalam masa-masa jayanya gitu loh. Hmm. Di situ ada Sucipto Suntoro dan segala macam. Kemudian kalau kita lihat juga pada saat itu tentu di era tahun 50 60-an belum sebanyak pertandingan belum sebanyak seperti sekarang ya. Hmm. Nah, Hmm. terlihat bahwa kalau kita urut dari pelatih-pelatih yang pernah pelatih asing yang pernah melatih timnas kita, itu kita lihat dari Luis Milla ya. Kita lihat Luis Milla itu 29 kali melakukan pertandingan timnas dari segala ini ya, dari segala event itu bisa membawa kemenangan Indonesia 13 kali. Itu dari 29 pertandingan. Hanya kita lihat dari sisi kemenangannya aja ya. Kita Hmm. tidak Hmm. melihat pada Salah seri ya. dan kekalahan. Kemudian Tony Pogani yang saya sebut tadi di era 50-60 belum sebanyak itu. Walaupun kurun waktunya panjang, tapi dia hanya 39 kali pertandingan. Hmm. Ada 69 kali pertandingan kalau nggak salah. 69 kali pertandingan dengan tingkat kemenangan Indonesia 36 kali menang. Jadi 69 36 kita meraih kemenangan. Hmm. Kemudian kita lihat pada Alfred Riedel. Alfred Riedel ini juga beberapa kali fase-fasenya kadang-kadang dia lompat gitu loh. Hmm. Tahun segini sampai segini melatih Indonesia, tahun berikutnya tidak, kemudian melatih lagi gitu loh. Oh iya iya, 2 kali ya. Dia sampai dia sampai 36 pertandingan yang dia di bawah oleh Alfred Riedel itu dengan tingkat keberhasilan mencapai kemenangan itu 19 kali. Hmm. Dan terakhir STY dari kurun 2019 katakanlah ya, Hmm. sampai saat ini sudah menjalani 39 kali pertandingan. Dengan berhasil membawa kemenangan buat timnas kita sebanyak 21 kali pertandingan gitu Hmm. loh. Nah, dari situ bisa bisa kita cek gambarannya bagaimana kita lihat persentase kemenangan dari berbanding dengan jumlah pertandingan. Hmm. Kalau kita lihat Luis Milla dari 29 pertandingan 13 kali kita menang, Hmm. itu persentasenya sekitar 44,8%. Kemudian Poganik dari 69 kali bertanding berhasil membawa kemenangan 36 kali kemenangan. Artinya dia mencatatkan 52,1%. Gitu loh, Hmm. Bro. Nah, ini udah lima Nah, puluh dua nih ya. Lebih banyak menangnya Alfred daripada tidak menangnya. betul. Alfred Riedel 36 kali bermain, 19 kali meraih kemenangan. Itu juga persentasenya juga udah mulai bagus tuh. Hmm. 52,7%. Hmm. Nah, terakhir STY 39 kali bermain, 21 kemenangan, persentasenya mencapai 53,8%. Jadi kalau kita lihat persentase kemenangan timnas kita, tentu STY dalam hal ini yang persentasenya paling bagus di antara pelatih-pelatih asing lain gitu loh, Bro. Yang pernah menangani timnas Indonesia. Betul. Ya, ya, ya. Dan kita bisa melihat juga sebenarnya dari sisi yang lain bahwa ranking Indonesia naik terus merangkak gitu ya. Walaupun di awal-awal bagus tuh waktu kualifikasi Piala Asia kan, ya itu bagus tuh Ya, cepet ya. Tapi kemudian sekarang mulai persaingannya kita ya, udah mulai ketemu dengan pesaing-pesaing yang sepadan ya. Jadi mulai agak susah betul. gitu ya naiknya. Tapi saya gini sih, ada harapan juga ya bahwa mungkin dalam hal ini STY juga kan perlu diberikan shock terapi. Shock Hmm, terapinya berupa 2 pertandingan ketika melawan Irak dan melawan Filipina. Itu adalah hmm, shock terapi yang paling efektif untuk kemudian sepertinya memberikan kesadaran ya buat hmm, STY hmm, bahwa banyak hal yang harus dibenahi dari timnas kita. hmm, Gitu loh. Menjelang kita juga akan menghadapi Piala Asia di Qatar bulan Januari nanti dan kualifikasi Piala Dunia yang masih tetap berjalan. ya, Masih ada pertandingan 4 lagi. ya, 3 kandang, 1 away. ya, Nah, artinya ini harus dimanfaatkan momentum ini. Momentum kekalahan dari Irak, momentum ke seri melawan Filipina itu harus bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh gitu loh. hmm, hmm, Nah, ini juga artinya STY tidak bisa lagi katakanlah kemudian menjadi media darling dalam hal ini ya. Bahwa kita juga tetap harus objektif dalam menilai STY. hmm, Kita juga paling tidak bisa memberikan semacam katakanlah semacam kritik ya. hmm, Kritik hmm. dalam hal ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memberikan kesadaran baru bahwa timnas Indonesia masih banyak yang harus dibenahi. Gitu, Ya, Bro. ya, ya. Ya, ya kan kita kemarin
ketemu Irak udah jelas lah Indonesia dengan Irak itu kan memang kelasnya udah beda gitu. Tapi kan kalau kita ngelihat di laga-laga FIFA Matchday sebelumnya, walaupun dengan Argentina kita cuman kalahnya 2-0. Itu. Tapi tapi kalau lawan Irak, wow, ya ini kan memang kualifikasi. Pemainnya pemain utama semua yang turun, jadi beda gitu. Dan ternyata Ya, Filipina juga nggak hmm, gampang ternyata untuk dikalahkan ya. betul, Filipina ini beda ternyata dengan dibandingkan ketika di AFF gitu. Filipina di betul, AFF dengan Filipina di kualifikasi Piala Dunia itu beda mainnya. Beda kelas jadinya betul. ya. Ya, ini kan juga sebagai gambaran ya bahwa peta persaingan di Asia Tenggara, regional Asia Tenggara itu sudah semakin dekat nih. Kita ingat ya di Piala AFF waktu itu di tahun 2000 berapa ya? 2004 kalau nggak salah. Piala AFF diselenggarakan di Singapura. Indonesia hanya bisa menang lawan Laos 3-1. Hmm, Vietnam mengalahkan Laos hanya bisa 4-0. hmm, Singapura mengalahkan Laos berapa? 11-0. Itu artinya apa? Pada saat itu perimbangan kekuatan masih jomplang gitu loh. Sekelas Singapura bisa mengalahkan Laos itu 11-0 gitu loh. hmm, Nah, kan belakangan Laos, Kamboja, Myanmar itu kan juga sudah bahkan Timor Leste hmm, itu juga kan sudah mulai berbenah hmm. gitu loh. Nah, sekarang ini bahkan untuk mengalahkan Kamboja aja itu tidak mudah buat timnas kita. Ya, Ternyata ya belakangan ya. ini. Mhm, Nah, nah ini juga bukan hal yang mengherankan juga sih buat saya ya, ketika Filipina bisa memanfaatkan kesempatan menjadi tuan rumah ketika menahan seri Indonesia. Gitu loh, bro. hmm. Ya, ya, ya. Ditambah karena memang kemarin disebut faktor lapangan lah dan segala macam ya, Iya, sehingga membuat Indonesia betul. tidak bisa berhasil mengalahkan Filipina. Tapi nanti tunggu ya bulan Juni di Iya, Jakarta. Kita balas. harus gitu loh, bro. Harus ya. Indonesia akan Iya, menjadi tuan rumah melawan Irak, melawan Filipina, dan juga melawan Vietnam. Kita tinggal betul. satu kali tandang melawan Vietnam di bulan Maret. Nah, Betul. jadi kalau kita banding-bandingkan pelatihnya Timnas Indonesia, ternyata STY masih termasuk yang unggul ya dibanding dengan pelatih asing lainnya sebelum eh, Kalau dilihat dari persentase kemenangan, bro, betul. kemenangan doang ya. Kita nggak ngelihat Nah, yang betul. serinya ya. Akan lebih Iya, menarik betul. kalau kita melihat juga serinya dan kalahnya dan segala macam. Dan Betul. juga melawan timnya mana itu kan ya kita Iya, akan lebih seru. Kalau misalnya kita menang terus tapi lawannya mohon maaf misalkan Timor Leste lah, tapi Timor Leste sekarang juga udah lebih bagus deh. Timor Leste waktu kemarin-kemarin kan gampang banget kita kalahkan gitu. betul, betul. Ya memang ada banyak ini ya variabel ya untuk bisa menentukan siapa yang terbaik di antara para pelatih timnas kita. Mhm. Karena yang Bro Eri bilang tuh betul sekali ya bahwa variabel antara lain bagaimana Indonesia dari pertandingan itu bukan cuma kemenangan tapi seri dan kekalahan juga dihitung. Hmm. Kemudian bagaimana variabel dari siapa yang dilawan dari timnas kita gitu loh. Mhm. Itu juga menjadi variabel yang bisa menentukan kualitas dari masing-masing pelatih. Jadi Hmm. apa yang tadi saya sampaikan hanya memang berdasarkan pada kemenangan dan tidak melihat pada elemen-elemen lain gitu loh, Ya, bro. ya. Oke, sobat. Kalau menurut sobat sendiri gimana nih performansi atau kinerja dari STY ini melatih timnas Indonesia? Bisa nggak sih kira-kira STY ini membawa timnas Indonesia jadi juara AFF di masa yang akan datang? Masih penasaran dengan AFF ya? Atau udah nggak perlu lagi lah dengan AFF Eh, itu gitu ya? Yang penting Indonesia betul. bisa berkiprah di level Asia. Asia ya, betul. Silakan tulis di komentar silakan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat Anda. Kita akhiri obrolan kita lanjutkan di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.